selamat pagi anak-anak SKTI. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan gembira. Apa kabar Jadi? Apa kabar Jojo? Apa kabar Lydia? Apa kabar Kevas? Apa kabar Via? Apa kabar Iyo? Apa kabar Evelyn? Apa kabar John? Apa kabar Kenzi? Apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi. Kemarin kita libur ya, libur sehari ya. Sekarang hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Hari ini kita masih dalam pengayaan. Tapi sebelum kita lanjut, lipat tangan. Kita berdoa ya. Tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Yuk semua berdoa, ikuti kata-kata Bunda Ida ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyi. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Mari anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Happy ya, happy ye ye. Gembira semua ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo kita bergembira bersama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, tadi kita sudah menyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan belajar. Kalau minggu ini kita masih pada pengayaan atau pengulangan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat di semester ini akan diulangi kembali. Bunda mencoba mengingatkan kita kembali
mencoba menceritakan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah Bunda pernah kasih, dan Bunda akan bertanya nanti ya. Materi kita hari ini ada 3, tentang rekreasi atau wisata dan rekreasi, 2 negara dan kota. Terus materi yang ketiga, materi yang terakhir, yaitu aksara logis dan matematis. Ada 3 ya. Nanti Bunda akan menceritakan kembali. Terus nanti di akhirnya, akhir pelajaran, Bunda akan bertanya tentang yang Bunda sudah pernah kasih itu ya. Sekarang kita masuk pada materi sarana, wisata, dan rekreasi. Siapa yang senang rekreasi? Semua pasti saya, Bunda. Saya rekreasi kemana aja? Ke kebun binatang, kemana aja? Ke pantai, kemana saja? Ke gunung, ke mall, kemana lagi rekreasinya? Ke hutan, terus mana lagi? Duduk-duduk di taman kota itu, atau kemana rekreasi? Ke alun-alun. Itu semua supaya apa? Supaya kita senang, supaya kita fresh. Sesudah kita capek 1 minggu, kita belajar, mama papa bekerja, capek, mesti mamanya kepingin jalan-jalan. Nanti mesti mamanya bilang, ayo pak, kita jalan-jalan yuk. Kemana? Kita rekreasi ke gunung. Terus papa, aku maunya ke laut. Nah, ada yang aku maunya ke pantai. Ada yang aku maunya ke sungai, mancing. Terus ada yang bilang aku senangnya rekreasinya di kolam renang. Ada yang senang rekreasinya di kebun binatang. Kalau di kebun binatang semua pasti suka. Bunda Ida aja suka sekali ke kebun binatang. Nah, itu supaya kalau kita lihat binatang-binatang lucu-lucu ya. Ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang gembira. Nah, itu tempat rekreasi di kebun binatang sangat menyenangkan karena kita bisa melihat bermacam-macam hewan di situ. Terus ada yang sukanya rekreasi di mana namanya itu, di tebing itu ada yang panjat tebing, itu termasuk rekreasi. Itu kepingin, wah aku mau rekreasinya panjat tebing tuh. Terus aku maunya rekreasinya di atas gunung, aku mau naik gunung, aku mau ke Merapi. Terus ada yang aku rekreasinya di rumah saja, di belakang rumah itu ada halaman, ada bunga-bunga. Terus aku mau gelar tikar di situ, aku mau duduk-duduk di situ. Itu termasuk rekreasi ya. Supaya kalau orang habis rekreasi itu kita akan menjadi segar kembali, dan besok masuk ke sekolah atau bapak mama kembali bekerja menjadi fresh, menjadi senang karena habis rekreasi. Itu manfaatnya rekreasi ya. Nah, terus tempat-tempat rekreasi itu mana saja? Kebun binatang, gunung, laut, hutan, taman kota, alun-alun ya. Itu tempat-tempat rekreasi. Sekarang materi yang berikut adalah negara dan kota. Bunda mau nanya, negara kita apa namanya? Indonesia negara kita ya. Terus kita punya bendera nggak? Setiap negara mesti punya bendera. Karena apa? Itu yang menjadi simbol atau menjadi lambangnya, menjadi Indonesia. Dia benderanya apa ya? Merah putih. Itu kalau ada pertandingan olahraga di dunia, Asian Games atau Olimpiade gitu, anak-anak, setiap negara membawa benderanya supaya orang tahu Indonesia
Itu merah putih dari mana ya? Oh, dari Indonesia. Tuh, semua tahu. Terus, oh, itu yang bendera putih, terus tengah-tengahnya merah itu apa itu? Oh, Jepang. Oh, dari Jepang. Biasanya kalau kita nonton TV kalau ada acara olimpiade atau acara olahraga dunia, itu kan biasanya dibuka dulu ya, dibuka terus ada acara pembukaannya, terus nanti ada keliling di sekitar lapangannya itu, nanti orang-orang mesti bawa bendera. Kalau rombongan dari Indonesia bawa bendera Indonesia, oh nanti kita lihat dari TV, oh itu tuh Indonesia, itu Indonesia merah putih ya. Kita bangga ya punya bendera, namanya bendera merah putih. Merah berarti apa, Bunda pernah cerita? Merah berarti berani, putih berarti suci. Itu bendera kita, merah putih. Merah atau merah itu kenapa dia harus warna merah? Karena dia berani. Kenapa dia warna putih? Karena dia suci, bersih. Nah, itu lambang dari bendera kita. Terus negara kita apa namanya? Negara Indonesia. Nah, terus kita yang memimpin negara Indonesia itu namanya siapa? Presiden. Nah, kenapa harus ada presiden? Setiap negara dia harus punya pemimpin. Nah, kayak di rumah. Di rumah itu ada pemimpinnya. Siapa pemimpin di rumah? Papa sama mama. Nah, begitupun negara Indonesia harus ada pemimpinnya, harus ada ketuanya. Siapa ketuanya di Indonesia? Atau siapa presidennya di Indonesia? Siapa yang tahu? Pak siapa? Pak Jokowi. Terus wakilnya siapa ya? Wakil presiden kita itu? Itu nanti jadi pertanyaan ya. Nah, terus apa nama lagu kebangsaan kita? Setiap negara mempunyai lagu-lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Raya. Semua warga negara Indonesia harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena itu lagu kebangsaannya bangsa Indonesia. Indonesia Raya itu yang nyiptain Bapak W.R. atau Wage Rudolf Supratman. Ingat-ingat ya, yang menciptain lagu Indonesia Raya adalah Bapak Wage Rudolf Supratman. Terus judulnya apa? Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia. Kenapa kalau menyanyi Indonesia tidak boleh dimain-mainin? Karena nanti dimarah Pak polisi, dimarah Pak tentara. Karena itu adalah lagu kebangsaannya bangsa kita. Jadi anak-anak tidak boleh main-main ya kalau nyanyi lagu Indonesia terus dipleset-plesetkan, nggak boleh ya. Nanti kalau ada Pak tentara atau Pak polisi dengar nanti marah. Karena itu adalah lagunya bangsa semua, satu bangsa Indonesia itu ya. Nah, lagu-lagu Indonesia Raya biasanya kita dengar pada waktu apa? Pada waktu upacara bendera. Kalau bendera itu mau dinaikkan, biasanya diikuti dengan lagu Indonesia Raya. Ya, semua anak mesti tahu lagu Indonesia. Kalau mau upacara anak-anak nanti kalau sudah TK, SD, SMP, SMA, setiap hari Senin itu ada upacara. Nah, di hari Senin itu anak-anak akan mengibarkan bendera sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya anak-anak harus hafal ya dengan lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Oke. Terus kita masuk pada materi aksara logis dan matematis. Yang terakhir ya yang kita pelajari kemarin itu ya tentang apa? Menghitung angka 1 sampai 10. Siapa yang bisa?
semua. Yuk kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu tadi bahasa Indonesianya. Sekarang kita pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, itu tadi bahasa Inggrisnya ya. Sekarang kita pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa ya. Setunggal, kali, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedoso. Sedoso atau 10 bahasa Jawanya. Kita sudah hebat 3 bahasa loh ya. Nah, itu tadi tentang angka 1 sampai 10. Terus macam-macam warna. Sudah pernah ya kita pelajari kemarin itu, minggu yang lalu. Macam-macam warna apa saja, anak-anak? Ada merah, ada kuning, hijau, biru, putih, coklat, ungu, apalagi hitam, apalagi pink. Bahasa Inggrisnya mesti anak-anak tahu ya. Kalau hijau bahasa Inggrisnya apa? Ini hijau, green. Kalau merah, red. Kalau kuning, yellow. Kalau biru, blue. Kalau merah muda atau ini apa? Pink. Kalau merah muda itu pink. Kalau ungu, turtle. Kalau apa ini? Pink. Nah, kalau warna hijau apa tadi? Green. Kalau warna hitam, black. Coklat, brown. Putih, white. Nanti anak-anak sudah hafal pasti ya, sudah pinter semua. Nah, terus kita pada berikutnya adalah macam-macam bentuk. Yang Bunda sudah pernah kasih kemarin, bentuk-bentuk itu apa saja? Ada bentuk lingkaran, ada bentuk kotak, ada bentuk segitiga. Segitiga atau segitiga, lingkaran atau bulat, bentuk yaitu kotak atau persegi. Nah, itu macam-macam bentuk ya. Terus macam-macam ukuran. Ukuran ada besar, ada kecil, itu ukuran. Ada panjang, ada pendek, ada apa lagi? Banyak, ada sedikit. Itu ya ukuran-ukuran ya. Ada panjang, ada besar, ada kecil, ada lebar, ada banyak, ada sedikit. Itu termasuk di ukuran. Nah, terus yang terakhir, sebutkan macam-macam tekstur. Tekstur itu apa? Bunda bilang rasa. Tekstur yang kita rasakan pada tangan kita, teksturnya itu apa? Lembut dan kasar. Kalau kita pakai itu yang biasa mama pakai cuci piring itu apa? Kasar ya, kasar. Terus kalau kita pakai kapas lembut ya, lembut sekali. Terus kalau kita pegang beras, yang anak-anak Bunda kasih contoh suruh pegang beras itu, mainan beras itu apa? Kasar ya, mainan beras itu diremes-remes
Nah, terus kita habis gitu remes-remes tepung. Rasanya apa? Lembut. Beda ya, dari lembut, kasar, halus. Nah, itu namanya tekstur. Ada lembut, ada kasar. Oke, itu tadi pembelajaran kita di akhir semester ini. Nah, untuk pertanyaannya, di hari Kamis ini Bunda bertanya, sudah Bunda bagi itu nanti mama-mama tolong tanya sama anak-anak ya. Tentang 1, sebutkan tempat-tempat wisata. Nah, sudah Bunda cerita tadi kan. Terus kedua, apa nama negara kita? Terus ketiga, apa nama bendera kita? Terus siapa presiden dan wakil presiden kita? Terus apa nama lagu kebangsaan kita? Terus ada lagi tentang anak-anak harus menghitung 1 sampai 10 dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Nanti direkam ya, Bunda mau lihat ya. Terus sebutkan macam-macam warna. Warna dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Terus sebutkan bentuk-bentuk. Ini sudah Bunda cerita tadi, ini bentuk-bentuk ya. Terus ukuran, ada terus macam-macam tekstur. Nah, itu tadi. Oke, itu pembelajaran kita di akhir semester ini tentang materi-materi yang Bunda sudah bagikan, yang sudah pernah Bunda berikan. Terus tolong untuk para orang tua membantu yang Bunda bagikan kertasnya itu, tolong dibacakan ke anak-anak ya per hari, nanti ada keterangannya di situ. Dan kalau bisa minta tolong di video terus dikirim ya. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita di akhir semester 2. Minggu depan kita masih belajar, masih ada cooking class dan ekstra. Tapi kalau untuk materi pembelajaran kita sudah terakhir ya hari ini. Nah, kalau minggu depan kita masih belajar yaitu tentang kita akan memasak, kita akan ekstra, ada bahasa Inggris juga ya. Tapi untuk materinya yang Bunda selalu bawakan setiap hari sudah selesai materi kita ya. Oke, terima kasih sama anak-anak yang selalu mau belajar, dan terima kasih buat para mama, papa, eyang, emak, engkong, kakek, nenek yang selalu setia mendampingi anak-anak dalam belajar. Terima kasih. Terus anak-anak harus rajin-rajin belajar. Buat anak-anak yang sudah akan melanjutkan ke TK, anak-anak harus rajin-rajin belajar supaya nanti cita-citanya bisa tercapai. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi apalagi tentara, guru. Kita harus rajin belajar dan berdoa ya. Oke, semoga Tuhan mendengar semua apa yang menjadi cita-cita kita ya. Jangan lupa banyak berdoa dan jaga kesehatan. Pesan Bunda itu tadi, untuk selalu rajin berdoa, untuk selalu rajin menjaga kesehatan dan kebersihan, hormati orang tua, selalu mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan, yaitu dengan berdoa. Dan kalau diberikan apa-apa sama orang dan siapa saja, diterima atau tidak diterima, kita harus terima kasih. Nah ya. Oke, jangan lupa anak-anak cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, karena corona masih ada. Makanya kita rajin berdoa supaya corona segera berlalu.
Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita berpisah, kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan anak-anak, ikuti kata-kata Bunda Ida ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah selesai belajar bersama-sama. Pimpin kami selalu Tuhan, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi.